Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis dan desain balok persegi tulangan tunggal atau tulangan sebelah. Pokok bahasan kita kali ini adalah contoh-contoh aplikasi ya. Kemudian yang kedua, penjabaran desain balok persegi tulangan sebelah. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan detail penulangan seismik pada balok, dan yang terakhir adalah penggambaran detail penulangan memanjang pada balok. Selamat menyimak. Di sini kita mengawalinya dengan kajian tulangan lentur pada balok ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa elemen balok atau struktur balok itu memang sengaja didesain hanya untuk menerima gaya lintang dan gaya momen lentur ya, atau bending moment. Di sini kita bisa lihat bahwa gaya lintang itu bisa berupa beban pusat maupun beban terbagi merata Q ya, yang itu bisa muncul dari beban mati ataupun beban hidup. Dan sebagai konsekuensinya kita akan memiliki gaya lintang atau yang kita kenal dengan shear force diagram dan gaya momen lentur ya, atau yang kita kenal juga dengan istilah bending moment diagram. Nah, pada balok beton bertulang konsepnya adalah bagaimana desain balok beton bertulang kita aman terhadap gaya lintang dan gaya momen lentur yang bekerja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada sebuah balok yang menerima aksi lentur ya atau momen lentur akan mendapatkan dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi tekan, kemudian adalah sisi tarik ya. Sisi tekan berada di atas ya jika lengkungannya itu adalah ke bawah, kemudian sisi tarik berada pada sisi bawahnya. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana sebuah hubungan antara kurva tegangan-tegangan baja dan kurva tegangan-tegangan beton. Dan kita ketahui juga bahwa di sini beton berfungsi untuk menahan pada sisi tekan ya, kemudian baja menahan pada sisi tariknya. Deformasi balok pun akan berbeda tergantung dari jenis tumpuannya ya. Apabila tumpuannya adalah tumpuan sederhana yaitu sendi roll, maka deformasinya akan berbentuk lengkung sempurna atau single curvature ya. Sementara kalau kedua ujungnya diberi tumpuan jepit-jepit, tentunya akan terbentuk sebuah sendi plastis ya. Disinilah kita akan melihat ada dua momen, dan momen positif ya bagian bawah, kemudian momen negatif atau yang di bagian atas. Atas atau bawah ini tergantung konvensi, nanti bisa dilihat sendiri konvensi yang seperti apa yang diikutin, maka dilihat momen positifnya apakah ke atas atau ke bawah. Yang penting konsisten. Berikut adalah gambar potongan melintang dari sebuah penampang balok beton bertulang ya. Di sini kita lihat bahwa balok beton dilengkapi dengan beberapa tulangan di sisi tariknya. Seandainya jika tidak terdapat tulangan, tentu saja pusat beratnya akan berada di tengah-tengah penampang balok ya. Tetapi karena ada tulangan dan pusat beratnya bergeser sedikit ke atas, dan sekaligus pusat berat atau centroid ini C ya membagi dua daerah ya, yaitu daerah blok beton ya atau blok tekan yang disebut sebagai daerahnya beton ya, dalam secara bahasa matematisnya ya CC ya, kemudian daerah blok tarik yang dimiliki oleh baja ya yang kita sebut sebagai TS. Sebenarnya dari sinilah rumus perencanaan beton ya balok itu diturunkan ya dari grafis ini. Jadi pada prinsipnya ini adalah keseimbangan antara blok tekan pada beton dan kemampuan tarik pada tulangan baja atau CC sama dengan TS. CC untuk tekan beton yaitu 0,85 kali efaksensi kali AB kali B ya, dengan B adalah lebar balok dan efaksensi adalah mutu beton ya, hasil tekan atau uji tekan silinder. Kemudian TS sendiri adalah kuat tarik baja ya yang dirumuskan dengan AST atau luas tulangan tarik kali tegangan leleh baja. Nah, kita akan melihat bahwa di sini ada hubungan antara AB dengan CB. CB itu sendiri adalah centroid, tapi centroid atau pusat berat dalam kondisi balance atau seimbang. Nilai CB atau centroid atau pusat berat pada kondisi balance tentu saja berubah-ubah tergantung dari nilai beta 1 ya, di mana beta 1 pun juga tergantung pada nilai mutu beton atau kuat tekan beton. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan nilai A ya yang diperoleh dari beta 1 kali CB. Nah, itu nilai A diperoleh dari 0,75 kali A balance-nya.
A balance didapat dari beta 1 kali C balance. Nah, kenapa harus dikali 0,75? Karena dengan mengkalikan 0,75 A balance, kita akan mendapatkan A dalam kondisi kriteria penulangan daktil atau under reinforced. Dan selanjutnya kita akan tinggal menghitung bagaimana momen nominal, apakah itu didapatkan dari kuat tarik baja TS ataupun dari kemampuan kuat tekan beton atau CC. Jadi intinya kita ingin mencari berapa sih kapasitas penampang balok kita ya, termasuk dengan jumlah dan diameter tulangannya, mampu menahan beban lentur ya yang dihasilkan dari momen lentur ya. Nah, di sini kita bisa melihat kapasitas penampang dalam menahan momen lentur atau MN itu bisa sama dengan momen ultimate dibagi faktor reduksi. Faktor reduksi biasanya bernilai 0,8 untuk lentur loh. Tetapi harap juga dicek ya dari beberapa peraturan apakah di SNI 2847 2013 atau 2019 masih sama faktor reduksinya adalah 0,8. Setelah kita masukkan maka kita akan dapatkan momen nominal yang setara dengan MU dibagi faktor reduksi lentur. Dan kita tinggal mencari A dan D dan B-nya. Setelah momen nominalnya kita dapatkan, maka dengan sendirinya kita akan dapat menentukan nilai tinggi efektifnya atau D ya. Tinggi efektif balok atau D. Nah, tapi sebelumnya kita harus tentukan dulu nih berarti berapa lebar balok terhadap D. Jadi misalkan D itu sama dengan 0,5 D. Nah, dengan demikian D-nya ketemu, maka kita bisa cari parameter-parameter lain seperti A, ya, B, dan lain sebagainya, termasuk tinggi balok. Nah, setelah itu kita akan mencari luas tulangan tarik yang diperlukan. Berdasarkan persamaan keseimbangan antara CC dan TS, maka untuk mencari AST cukup membagi CC dengan tegangan leleh, maka kita akan ketemu luas tulangan tarik yang diperlukan. Tinggal konfirmasi berapa diameter tulangan yang kita punya, berapa banyak, kemudian kita hitung, kita kalikan ya luasannya dengan jumlahnya, maka asal lebih sedikit dari luas tulangan yang diperlukan itu sudah cukup aman ya. Baik, di sini kita akan membahas tentang prosedur perencanaan desain balok tulangan. Kalau sebelumnya kita hanya membahas tentang parameter-parameter yang terlibat. Pertama, dari prosedur perencanaan desain balok tulangan adalah 1. Menetapkan nilai beta 1 ya. Beta 1 0,85 untuk efiksensi lebih kecil sama dengan 30 MPa. Di beberapa SNI juga harus dicek ya, misal di SNI 2847 2013 beta 1 0,85 jika efiksensinya lebih kecil sama dengan 28 MPa, jadi bukan 30 ya. Silahkan nanti bisa dibandingkan sendiri. Kemudian yang kedua adalah memasukkan nilai tegangan leleh bajanya ya. Dan beta satunya kita akan dapatkan CB, kita dapatkan AB, dan kita dapatkan A. Dan di sini kita ada dua fungsi, yaitu fungsi A dan fungsi D. Langkah ketiga adalah memasukkan A ke dalam persamaan momen ya, atau MN sama dengan 0,85 efiksensi kali B kali A kali D min setengah A. Di sini momen nominalnya adalah momen nominal dari blok tekan beton-beton, atau MN sama dengan CC kali D min A per 2. Nah, kita harus cari dulu MN-nya berapa ya. MN adalah sama dengan momen ultimate dibagi faktor reduksi lentur yang nilainya 0,8. Harap dicek dulu di masing-masing standar ya. Apakah SNI 2847, apakah pakai American Concrete Institute ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menghitung berapa D-nya. Tapi asumsikan dulu berapa lebar balok terhadap D. Misal D sama dengan 0,5 D. Langkah ke-6 adalah setelah mendapatkan nilai D ya, kita dari nilai D kita tentukan dulu lebar baloknya ya, karena tadi sudah diasumsikan bahwa lebar balok sama dengan 0,5 D. Nah, kemudian jika tidak ada tulangan sengkang, maka tinggi balok bisa dihitung dengan cara D atau tinggi efektif ditambah penutup beton ya, bisa diambil 5 cm atau 6 cm. Nah, kemudian di sini ada catatan penting ya. Seandainya jika ada perhitungan momen terfaktor, maka pembulatan tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kita sudah dapatkan dimensi balok. Kalau sudah dapatkan dimensi balok, maka kita akan dapatkan berat sendiri atau self weight-nya ya. Kemudian bila berat sendiri belum dimasukkan, maka pembulatan bisa sampai 20% ya disarankan. Langkah ke-8 adalah menghitung momen terfaktor yang baru karena kita udah ketambahan beban berat sendiri struktur. Bagaimana cara mencarinya? Cukup mengkalikan dimensi balok ya, B kali H dengan berat jenis beton normal ya. Untuk beton bertulang yaitu 24 kN per meter kubik. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai A ya dengan memasukkan nilai D yang terakhir kita dapatkan. Langkah 9, di sini kita menghitung luas tulangan cukup dengan membagikan CC dengan tegangan leleh baja.
Kok bisa? Karena CC itu sama dengan TS. CC miliknya kuat tekan beton, TS miliknya daerah blok tarik baja. Terus luas tulangan tarik yang kita dapatkan tersebut harus kita kontrol dengan nilai luas tulangan minimum. Yang pertama adalah 1,4 dibagi tegangan leleh baja kali lebar balok kali tinggi efektif, atau akar kuat tekan beton ya dibagi 4 kali tegangan leleh kemudian dikali lebar balok dan tinggi efektif. Pilihlah yang paling besar. Baik, di sini diberikan sebuah contoh ya, ada sebuah bentang balok ya dengan panjang tertentu. Di sini kita diketahui momen ultimate per faktornya ya, yang merupakan gabungan dari 1,2 momen akibat beban mati dan ditambah dengan 1,6 momen akibat beban hidup sebesar 200 kN. Itu udah termasuk berat sendiri nih kayaknya ya, udah termasuk berat sendiri. Nah, kemudian ditentukan juga karakteristik mutu beton ya, 40 MPa. Nilainya lebih besar dari 30 MPa, maka kita cari nilai beta satunya nanti berapa. Dan kemudian tegangan leleh baja udah ditentukan 400 MPa. Hitunglah dimensi penulangan balok bertulangan tunggal atau tulangan sebelah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, langkah pertama adalah menentukan beta satunya. Karena mutu betonnya di atas 30 MPa, maka kita akan peroleh beta 1 dengan cara 0,85 dikurang 0,05 dikali 40 min 30 dibagi 7 ya. Maka beta 1 kita dapatkan 0,78 dan kita verifikasi masih lebih besar sama dengan 0,65. Oke. Kemudian yang kedua kita tentukan A balance-nya ya, beta 1 kali CB ya. Di sini kita dapat CB. CB-nya nilainya berapa? CB adalah 600 kali D dibagi 600 per FY. Nah, 600 tambah FY kan sama dengan 1000. Berarti kita udah dapatkan A balance-nya sama dengan 0,468 D. Ya, ini cuma matematis biasa. Dan yang terakhir, syarat untuk tulangan itu ductile atau under reinforced, maka A harus sama dengan 0,75 A balance. Maka A nilainya 0,351 D, tinggi efektif balok ya. Langkah ketiga adalah menghitung momen nominal ya. Kita masukkan nilai D-nya berapa ya, kemudian A-nya juga berapa. Di sini kita ketambahan satu lagi variabel baru yaitu lebar balok ya atau B. Maka momen nominal ya kita ambil dari blok tekan beton ya 0,85 efisiensi kali B kali A, dan dimensi lebar baloknya juga belum ketemu, maka MN sama dengan 9,84 BD pangkat 2 ya, lebar balok dan tinggi efektif dikuadratkan. Selanjutnya dengan mengkonfirmasi nilai momen nominal dengan cara momen ultimate dibagi faktor reduksi atau 0,8, kita akan dapatkan berapa nilai D-nya. Tapi syaratnya B-nya kita tetapkan dulu. Di sini bisa setengah D atau B sama dengan 2/3H ya. Baik. Karena B sudah ditetapkan sebagai 0,5 D, maka kita akan dapatkan fungsi D dalam fungsi pangkat 3 dan kita tentukan nilai D sama dengan 387,68 mm ya. Dan B-nya adalah kali tinggal dibagi 2 ya. Berarti B-nya lebar baloknya sama dengan 193,84 mm. Nah, ini kan tentu saja angkanya kan angka yang penuh koma ya, cukup complicated. Kita sederhanakan karena biar mudah dikerjakan ya oleh para tukang. Di sini 183,84 bisa kita buatkan menjadi 200 mm. Kemudian tinggi efektifnya pun juga akan berubah ya, D-nya jadi 400 mm. Terus dihitunglah tinggi balok. Tinggi balok ditemukan ya 450 karena penutup selimut beton itu dianggap 50 mm atau 5 cm. Langkah ke-8 kita flashback ya, dimana kita udah dapat nilai tinggi efektifnya ya, yaitu 400 mm. Maka kita balikin ke persamaan awal ya, A sama dengan 0,351 D, maka A sama dengan 140,4 mm. Oke, kemudian kita bisa menentukan CC sama dengan TS ya. CC-nya adalah 0,85 efisiensi kali A kali B bagi tegangan lelah. Nah, kita tinggal masukin parameter-parameter yang kita dapatkan, yaitu A-nya berapa ya, dibagi dengan tegangan lelah 400. Kita dapatkan luas tulangan tariknya menjadi 2386,8. Oke, karena kenapa? CC sama dengan TS ya. TS itu sendiri adalah AS P kali FY atau luas tulangan tarik dikali tegangan leleh baja. Tegangan leleh baja udah diketahui 400 MPa. Oke, kemudian kita cek ya, kita punya diameter 25 ya. Satu diameter 25 luasnya adalah 490,8739 mm persegi. Kita kali 5 maka nilainya di atas 2453,12 mm persegi. Dan seperti biasa, luas tulangan total untuk tarik ya, kita harus periksa dulu apakah nilainya di atas luas tulangan minimum. Yang pertama, luas tulangan minimum dengan 1,4 dibagi tegangan leleh dikali lebar balok dikali tinggi efektif ya. Ternyata dia masih besar ya, karena itu menghasilkan 280 mm persegi, atau akar 40 dibagi atau akar F aksen C ya dibagi dengan 4 kali FY dikali lebar balok kali D efektif atau tinggi efektif ya, dan keduanya dia masih dalam kategori aman ya.
Langkah terakhir, kita cukup mengkonfirmasi dengan diameter tulangan yang tersedia ya. Misalkan diameter 25 ya. Apakah luas tulangan tariknya ya itu lebih besar atau lebih aman daripada luas tulangan tarik yang diperlukan. Dan kemudian di sini kita gambar lagi kembali mana daerah blok tekan ya, mana daerah blok tarik. Karena kita sudah dapatkan nilai C-nya ya, kita sudah dapatkan nilai A-nya. Ya, itu otomatis kalau sudah A-nya dapat ya dapat C-nya ya. Dan kata kuncinya adalah tinggi efektif dari balok itu sendiri atau D. Dan sekarang kita memasuki penjelasan tentang apa itu analisis balok tulangan tunggal ya. Kalau tadi adalah prosedur desain balok tulangan tunggal. Apa bedanya desain dan analisis? Kalau desain kita mencari berapa sih dimensi balok kita, berapa sih jumlah dan diameter tulangan yang kita perlukan berdasarkan momen-momen atau yang bekerja ya. Itu namanya desain. Tetapi kalau analisis sebaliknya, luas tulangan itu udah kita dapatkan. Kita hanya pertama mengkonfirmasi aman atau enggak ya. Misalkan itu pada parameter tegangan. Kemudian yang kedua adalah faktor landutan. Landutan kita tuh aman atau enggak gitu ya. Masih memenuhi syarat. Dan yang terakhir asumsi yang kita gunakan, karena tadi kita menggunakan A sama dengan 0,75 A balance yang merupakan kriteria penulangan daktil, apakah itu tepat atau tidak. Nah, itu yang namanya nanti analisis yang berbicara. Pada akhirnya kita akan dihadapkan dengan pertanyaan bagaimana sih prosedur analisis balok tulangan tunggal. Yang pertama adalah sama seperti prosedur desain ya. Yang penting adalah menetapkan dulu nilai beta satunya dan itu tergantung dari mutu betonnya ya. Tapi sekali lagi silahkan dicek di SNI 2847 2013 kriterianya ya. Atau jika nanti Anda menggunakan SNI 2847 2019 silahkan pakai itu. Kemudian yang kedua substitusi nilai D tegangan leleh ya, tinggi efektif ya tegangan leleh dan beta 1 ke dalam persamaan A balance yaitu beta 1 kali 600D dibagi 600 plus FY. Di sini kita akan dapatkan variabel D atau tinggi efektif. Langkah ketiga ya, berdasarkan persamaan CC sama dengan TS ya, keseimbangan antara blok tekan beton dan kemampuan tarik baja, maka asumsi yang kita pakai pertama adalah tulangan tariknya sudah leleh atau under reinforced. Di sini kita cek bahwa A-nya adalah sama dengan luas tulangan yang dipakai tadi ya, yang dipakai ya bisa kita dapatkan tadi, kemudian kalikan tegangan leleh dan dibagi dengan 0,85 efisiensi kali B ya. Kita balik aja nih TS ya, TS dibagi CC lah gitu ya. Dan di sini kita dapatkan A, kemudian kita bandingkan dengan A balance ya. Kita bandingkan dengan A balance. Setelah itu langkah kelima adalah menghitung kapasitas kemampuan nominal balok ya. Bagaimana MN? Momen nominalnya adalah 0,85 efisiensi kali B kali A. Dan kemudian momen nominal itu harus dikurangi faktor reduksi lentur biasanya adalah 0,8. Langkah keenam adalah memverifikasi nilai A, apakah dia A-nya lebih besar atau lebih kecil dari A balance-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata A-nya lebih besar dari A balance ya. Seandainya A-nya lebih besar dari A balance, maka tentu saja asumsinya tidak benar ya. Kenapa? Karena asumsi tentang tulangan tarik tidak leleh, maka regangan baja pada tulangan tarik itu harus menjadi sama dengan 0,003 kali D min C per C ya. Di sini kita pakai pusat berat C ya yang dipakai. Oke, langkah ketujuh ya, kita menghitung dulu persamaan keseimbangan CC sama dengan TS, maka kita akan dapatkan nilai A yang baru ya. Kita akan dapatkan nilai A yang baru. Langkah ke-8, karena A-nya lebih besar daripada A balance, maka kita akan hitung A itu dulu sendiri ya. Di sini A adalah sama dengan luas tulangan tarik total ya dikalikan dengan ES ya, modulus elastisitas dikalikan tegangan elastis S-nya ya. Nah, kemudian dibagikan dengan 0,85 efisiensi kali lebar balok. Nah, di sini A akan berbentuk sebuah persamaan kuadrat. Kita cari akar-akar persamaan bentuk kuadrat atau parabola ya. Dan yang ke-9 kita tinggal menghitung setelah A-nya ketemu, kita tinggal masukin ke rumus momen nominal ya. D-nya udah dapat, A-nya juga udah dapat, dan pastikan dia harus jauh-jauh lebih besar dari momen ultimate ya. Ya, untuk memudahkan pemahaman kita tentang analisis ya sebuah balok dengan tulangan sebelah. Yang pertama pada soal kita lihat jumlah tulangan terpasang yang berbesar menjadi 6000 mm persegi. Nah, balok berukuran B 200 dan 450 mm ya atau 4,5 cm. Apabila kuadratkan balok ya karakteristik efisiensi sama dengan 40 MPa dan tegangan leleh bajanya FY 400 MPa, hitunglah kemampuan balok terfaktor tersebut gitu ya. Berarti balok terfaktor. Oke, balok terfaktor. Baik, langkah pertama kita menghitung berapa nilai beta 1. Di sini kita dapatkan efisiensinya 40, berarti kita cari dulu beta 1-nya.
Kemudian yang kedua kita hitung berapa besarnya balance ya. Beta 1 udah dapat, tegangan leleh raja pun udah kita dapat, maka kita dapat temukan bahwa A-nya adalah 187,2 mm. Nah, berarti asumsinya menganggap bahwa tulangan tarik sudah leleh. Nah, asumsi kita pakai kan adalah asumsi daktil atau under reinforced. Dan ternyata nilai A-nya lebih besar dari A balance ya. Nah, dalam hal ini A balance adalah 0,75 A balance. Berarti asumsinya keliru, dia belum leleh. Nah, dalam kasus ini asumsinya tulangan tariknya tidak leleh ya. Maka kita lihat bahwa kondisi brittle atau lebih kecil dari over reinforced, maka kita dapatkan 0,85 F C kali B A kuadrat ditambah luas tulangan tarik kali 600 dikali A, kemudian dikurang luas tulangan tarik ya, dikali 600, kemudian dikali beta 1, kemudian kali 3 efektif adalah sama dengan 0. Kita dapatkan A dari persamaan kuadrat, A sama dengan 220,31 mm. A-nya lebih besar dari A balance, maka asumsinya udah bisa diterima ya. Karena A-nya lebih besar dari A balance ya, tulangan terpasang akan menghasilkan penulangan getas atau brittle ya. Maka momen nominal kemudian kita hitung 0,85 C kali B kali A kali D min A per 2 dengan A yang brittle ya tentunya ya. Kemudian kita dapatkan momen nominalnya adalah 434,22 kN. Kemudian kita cari momen ultimate-nya ya. Di sini momen ultimate-nya kita bandingkan. Momen ultimate-nya adalah momen nominal dikalikan dengan faktor reduksi ya 0,8. Kita dapatkan momen ultimate adalah 257 kN atau mu ya. Dalam contoh ini adalah aman. Meskipun demikian ya, menurut rekomendasi para ahli, kita tetap menggunakan kriteria penulangan daktil yaitu A sama dengan 0,75 A balance, dan dengan demikian kita akan dapatkan momen nominalnya ya sama dengan 0,85 kali 40 kali 200 kali 0,75 kali 187,2 ya. Kemudian dikali lagi dengan 400 ya kali 0,5 dan dikali dengan 0,75 kali 187,2 ya, hanya 187,2 ya. Nah, di sini kita dapatkan 314,86 kN dan momen ultimate-nya kita kalikan dengan 0,8 maka MU-nya dapat 251,89 kN. Berikutnya adalah pengantar tentang pengenalan detail penulangan seismik pada balok ya. Yang pertama tentu saja kondisi kriteria desain lentur harus terpenuhi dulu ya. Kemudian yang kedua di mana kondisi kombinasi beban akibat gempa ya, kombinasi beban mati ya akibat gempa itu lebih besar daripada kombinasi beban gravitasi. Dan yang terakhir pentingnya tinjauan SRMPK atau sistem rangka pemikul momen khusus ya, di mana kriteria-kriteria gempa desain gempa sudah wajib untuk diperhitungkan, dan di sini kita memperhatikan atau mengevaluasi terjadinya sendi-sendi plastis ya, terjadi sendi-sendi plastis yang memang kita harapkan akibat balok mengalami deformasi akibat beban gempa. Maka penting sekali untuk mampu memperkirakan di mana akan terjadi sendi plastis ketika beban gempa bekerja. Dan akan sangat berbahaya sekali jika sendi plastis akan terbentuk ketika atau berada di tengah-tengah bentang ya, karena itu akan menambah lendutan dari balok itu sendiri. Oleh sebab itu kita pastikan dulu bahwa momen-momen ya akibat beban gempa harus lebih besar ya dari momen akibat gravitasi ya, beban gravitasi. Maka dan penting sekali untuk memperkirakan di mana kemungkinan di mana akan terjadi sendi plastis ketika beban gempa pada balok. Dikhawatirkan apabila sendi plastis cenderung sendi plastis akan berada di menuju ke tengah bentang, itu akan sangat karena itu akan menambah lendutan dari lendutan atau displacement lateral. Oleh sebab itu kita pastikan dulu bahwa momen-momen akibat berat diri ya beban gempa harus lebih besar ya dari momen akibat gravitasi ya, beban gravitasi. Nah, oleh sebab itu maka kita pastikan penting sekali untuk beban momen akibat beban gempa harus jauh lebih besar di mana akan terjadi sendi plastis ketika beban gempa. Sebagai kesimpulan dalam materi kali ini, yang pertama adalah prinsip dasar dari sistem pendulangan tunggal sebelah adalah membagi fungsi respon beban beton bertulang ya secara jelas, di mana keseimbangan aksi CC sama dengan TS ya. Di sini kita bisa lihat bahwa beton akan menahan aksi tekan dan baja atau tulangan baja menahan aksi tarik. Yang kedua, dalam desain penting sekali untuk memperhatikan asumsi bahwa tulangan baja telah leleh atau yield sebelum betonnya leleh.
atau dengan indikasi regangan leleh baja lebih besar sama dengan regangan leleh beton yang senilai 0,03. Kemudian diharapkan konsep desain itu adalah ductile, liat, atau under reinforced. Dan yang terakhir, sistem penanggulangan balok dalam respon terhadap beban gempa, yaitu beban seismik. Penting sekali untuk memperhatikan kaidah-kaidah sistem rangka pemikul momen khusus dan memperkirakan pembentukan sendi-sendi plastisnya. Silakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa mempelajari di SNI 2847 2013 ya, atau versi terbarunya tahun 2019 tentang desain dan analisis batang lentur, atau beberapa referensi buku ya, seperti halnya Reinforced Concrete Design karya Cukiawang dan Charles J. Salmon, atau Design of Concrete Structure karangan David Darwin dan kawan-kawan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, agama, bangsa, dan negara. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.